ukuran pemusatan data. Apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Adalah penyajian informasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam ukuran tertentu. Ukuran tertentu itu adalah 3M, yaitu modus, median, serta mean, atau namanya adalah rata-rata. Kita akan jelaskan satu-satu mengenai ukuran yang digunakan dalam pemusatan data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang modus. Apa itu modus? Adalah ukuran pemusatan data yang mengambil data sering muncul atau terbanyak. Simak contoh berikut ini. Misalnya ini ada tabel tinggi badan adalah 155 cm, 156 cm, 157 cm, 158 cm, serta 159 cm. Sedangkan kolom keduanya adalah frekuensi atau banyaknya orang atau siswa yang tinggi badannya sebanyak 155 sampai 159 itu. Bisa dilihat pada tabel. Jumlah keseluruhan sampel atau sampelnya adalah 32 orang. Dapat dilihat bahwa yang tingginya 155 cm ada 4 orang. Frekuensi itu menunjukkan jumlahnya. Yang tingginya 156 cm ada 2 orang. Yang tingginya 157 cm ada 15 orang. Yang tingginya 158 cm ada 8 orang. Dan yang terakhir adalah yang tingginya 159 orang hanya ada 3 orang. Jadi dari tabel terlihat bahwa data yang sering muncul adalah data yang 157 atau tingginya 157, yaitu 15 kali munculnya data itu. Bisa dilihat pada tabel ya. Frekuensi itu menunjukkan jumlah jumlah data yang sering munculnya. Jadi 157 itu 15 kali. Maka modus dari data samping adalah 157, bukan 15-nya ya, tapi 157-nya datanya. Sedangkan yang tabel kanan yang di kolom kanan itu adalah banyak datanya di sebelah kiri ya. Jadi dituliskan modus bisa disingkat menjadi MO sama dengan 157, bukan 15-nya ya. Ingat baik-baik. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai median. Apa itu yang dimaksud dengan median? Adalah ukuran pemusatan data yang mengambil data yang paling tengah setelah data diurutkan. Ingat kata kuncinya adalah paling tengah, kemudian diurutkan. Diurutkan di sini bisa dimulai dari yang terkecil ke besar, bisa saja dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang penting diurutkan. Ada dua jenis median berdasarkan banyak datanya. Yang pertama ada median dengan data ganjil, jadi jumlah datanya ganjil. Jadi median ini langsung ditentukan dari data yang di tengah. Contohnya adalah data-data seperti berikut ini yang sudah disusun atau diurutkan 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Jumlah datanya adalah 9 buah data. Dari 4 ke 8 itu ada 9 buah data. Jadi yang dinamakan median adalah data yang paling tengah, yaitu datanya data 6, data yang kelima, data yang kelima. Jika diperhatikan bahwa ini data pertama 4, data kedua 4, data ketiga 4, data keempat 5, data ke-5 6, data ke-6 6, data ke-7 7, data ke-8 7, data ke-9 8. Ingat data yang ke. Jadi ada dari 9 buah data itu, yang data yang tengah jelas ya, dari antara 1 sampai 9 data yang tengah adalah data yang kelima. Data yang kelima adalah 6. Maka median dari data tersebut adalah 6 ya, jadi bisa disimpulkan ME saja median situ. Kemudian ada namanya data genap. Jadi untuk menghitung median data genap ditentukan dari jumlah dua data di tengah-tengah, jumlahkan data yang tengah-tengahnya kemudian dibagi dua. Contohnya seperti data berikut ini. Data pertama 4, data kedua 4, data ketiga 4, data keempat 5, data ke-5 7, data ke-6 7, data ke ke-7 9, data ke-8 9. Perhatikan di sini tengah-tengahnya adalah data yang ke-4 dan data yang ke-5. Antara 4 dan 5 itulah merupakan mediannya, yaitu mediannya bisa dihitung menjadi 5 tambah 7, jumlah data yang di tengah ya. Jadi tengahnya ada dua buah data yang tengah, yaitu 5 dan 7.
atau data keempat dan data kelima dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 7 adalah 12, dibagi 2 adalah 6. Jadi mediannya juga 6. Sini ya. Kemudian kita masuk ke median atau rata-rata. Ini dinamakan rata-rata atau median ini adalah ukuran pemusatan data yang mengambil data dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data seluruhnya. Ya kan, sini kata kuncinya adalah jumlah seluruh data dan banyak data seluruhnya. Contoh berikut adalah data usia anak yang ditampilkan atau disajikan dalam diagram batang. Ya kan, sini datanya adalah 9, 10, 11, 12, dan 13. Itu adalah datanya. Sedangkan banyak datanya adalah 5, kemudian ada 3, ada 7, ada 4, dan ada 6. Sehingga total banyak data seluruhnya adalah, jumlahkan semuanya. Jadi 5 sampai ke 6 jumlahkan. Itu banyak seluruh datanya. Sedangkan jumlah seluruh data adalah 9 sampai 13 ini. Ada berapa buah dijumlahkan. Oke, kita coba hitung mediannya. Biasanya median disimbolkan dengan X bar atau X dengan garis di atasnya. Maka di sini menurut definisi median atau rata-rata ini adalah jumlah seluruh data. Jadi datanya ada 9, data 9 ada berapa buah? Ada 5. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 sama 9 sampai 5 kali. Atau disingkatkan di penulisan menjadi 9 kali 5. Data 10 ada berapa? Definisinya adalah 3. Jadi data 10 ada 3, jadi dituliskan 10 tambah 10 tambah 10 atau disingkat menjadi 10 kali 3. Kemudian data yang 11 ada 7 buah. Dan singkat penulisan menjadi 10 kali 7, 11 kali 7 ya. Kemudian data 12 ada 4 buah, dituliskan menjadi 12 kali 4. Dan terakhir data 13 ada 6 buah. Jadi dituliskan 13 kali 6 ya, atau pemahamannya adalah 13 tambah 13 tambah 5 tambah 13 sampai 6 kali. Jadi dituliskan 13 kali 6 saja. Kemudian definisi lagi dibagi dengan banyak data seluruhnya ya. Jadi banyak data seluruhnya adalah yang ini. 5, 9-nya ada 5, 10-nya ada 3, 7, 4 dan 6 ini ya. Jadi penjumlahan dari seluruh ini adalah banyak datanya. Jadi dibagi dengan banyak datanya, yaitu 5 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6. Oke, kita selesaikan penyelesaiannya. Maka X bar atau rata-rata sama dengan 9 kali 5 45, 10 kali 3 30, 11 kali 7 77, 12 kali 4 28, 13 kali 6 adalah 78. Sedangkan penyebutnya dan membaginya adalah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 adalah 25. Maka rata-ratanya ada menjadi sekarang 278 dibagi 25. Nah, 278 dibagi 25 adalah 11,12. Jadi rata-rata umur anak pada diagram batang ini adalah 11,12 tahun. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih memahami dari ukuran pemusatan data berikut ini, silakan kerjakan latihan. Ada yang 1, tentukan modus median dan mean atau rata-rata dari data-data berikut. Ini soalnya. Jadi tentukan tiga-tiganya ya, modus, median, dan rata-ratanya. Kemudian latihan level 2. Bersama tentukanlah modus, median, dan mean dari data-data berikut ini. Tapi dalam bentuk diagram lingkaran, persen, dan derajat. Dan terakhir level 3. Selesaikanlah masalah nilai rata-rata berikut. Semoga latihannya menyenangkan dan menantang. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap belajar bersama Guru Sensei. Dadah.